Di awal film kita berfokus kepada seorang pria yang bernama Matt Weston. Kalau ia memiliki seorang pacar yang bernama Anna, dan mereka berdua saling mencintai, bahkan adalah keseharian mereka. Tapi di suatu ketika mereka terpaksa LDRan karena Matt ada pekerjaan. Kalau Matt merupakan seorang penjaga rumah perlindungan di naungan CIA. Minus dari pekerjaan itu adalah ia tidak boleh keluar sama sekali dari tempat itu karena tempat itu rahasia dan Matt bertanggung jawab untuk menjaganya. Jadi Matt dibuat kesal karena ia harus berjaga di sana selama setahun baru ia bisa keluar. Dan bagaimana caranya ia bisa bertemu dengan sang kekasih? Apalagi sang kekasih yaitu Anna tidak tahu pekerjaan dari si Matt karena Matt berbohong akan pekerjaannya. Sedangkan di lain tempat terdapat seorang buronan paling dicari oleh pemerintahan yang bernama Tobin Frost. Kalau ia yang menyamar untuk melakukan pertemuan sudah diintai oleh beberapa pasukan khusus. Ia pun bertemu dengan seseorang yang bernama Alex. Kalau Alex memberikannya sebuah file yang benar-benar sangat berharga karena isi file tersebut sangat dicari-cari oleh para pemerintah dan jika dijual membuat mereka bisa kaya raya. Alhasil Tobin pun akan menyembunyikan file itu di tubuhnya dengan cara menyuntikkannya. Bahkan kala itu ternyata pasukan khusus itu mulai bergerak untuk mengkill Tobin. Tapi karena Tobin menyadarinya dan sudah berhasil memasukkan file itu ke tubuhnya, ia pun dengan mudah menumbangkan orang itu. Serta ia membayar seseorang untuk menggunakan outfitnya. Alhasil di saat para pasukan khusus melihat pergerakan dari si Tobin, ia pun langsung mengkillnya. Tapi itu bukanlah Tobin, melainkan orang yang ia bayar sebelumnya. Serta Tobin akan pergi bersama dengan si Alex. Tapi ketika berangkat tiba-tiba Alex terkena headshot yang membuat Tobin mencari cara untuk berhasil kabur dari para pasukan khusus itu. Untungnya kala itu terdapat demo dari para pekerja yang membuat Tobin bisa dengan mudah untuk kabur. Tapi karena pasukan khusus itu tidak membiarkannya, ia berhasil terus menemukan si Tobin. Dan karena Tobin benar-benar sudah terpojok dan ia sudah melihat para pasukan itu berada di setiap jalan, ia melihat ada gedung kedutaan Amerika. Ia langsung pergi ke sana karena itu adalah satu-satunya tempat yang aman baginya dari pasukan khusus itu. Jadinya mereka gagal untuk mendapatkan Tobin. Dan di kantor CIA, seorang agen yang bernama Catherine mendapatkan laporan bahwa Tobin Frost, buronan paling dicari, menyerahkan dirinya ke kedutaan Amerika dan memberitahu kepada ketua CIA yang bernama David serta melapor ke atasan mereka bernama Harlan sehingga mereka akan melakukan interogasi kepada Tobin di rumah perlindungan karena Tobin merupakan orang yang sangat berbahaya serta memberitahu tindak kriminal yang dilakukan oleh Tobin selama dirinya hidup. Balik ke Matt yang lagi gabut, kalau ia langsung mendapatkan info bahwa Tobin Frost akan dibawa ke sana dan meminta Matt untuk mempersiapkan ruangan interogasi. Tepat kala itu Anna menelpon dan Matt menjawab, tapi ia masih membohongi Anna akan pekerjaan aslinya. Para agen CIA pun telah sampai membawa Tobin Frost di sana serta memberikannya kode masuk untuk memberikan izin bahwa mereka memang dari pemerintahan. Yang membuat Matt terkejut karena melihat sosok Tobin Frost karena Tobin Frost benar-benar sangat terkenal, tapi terkenal karena tindak kriminalnya. Mereka pun meminta untuk mematikan kamera pengawas dan Matt mengikuti mereka dan dimulailah interogasi untuk menggali informasi dari Tobin Frost berupa menaruh handuk basah dan menyirami wajah Tobin untuk memberikan informasi. Tapi Tobin malah memberitahu mereka kalau cara tersebut kurang dan tidak akan membuatnya berkata jujur. Tapi mereka tidak peduli dan melakukan cara itu. Dan hasilnya tidak efektif kepada Tobin karena ia sudah memberitahu sebelumnya. Tapi tiba-tiba lampu di sana mati yang membuat mereka bingung karena tempat itu sangat rahasia dan langsung mengeceknya kalau itu adalah para pasukan khusus yang mencari Tobin. Bahkan mereka berhasil masuk dengan cara meledakkan pintu di sana yang membuat aksi baku tembak terjadi di sana.
Sudah pasti Matt dibuat panik karena ia tidak pernah mengalami momen seperti itu dan bingung harus berbuat apa. Apalagi Matt diminta untuk menjaga Tobin untuk tidak kabur dari sana, yang makin membuat Matt bingung plus panik. Semua agen CIA tewas oleh pasukan khusus itu, sehingga Tobin yang melihatnya membujuk Matt kalau pasukan itu datang untuk menangkapnya hidup-hidup. Jadi jika Matt tidak mau membiarkan hal itu, maka ia harus membuat Tobin pergi dari sana. Sudah pasti Matt dihadapkan dengan kebimbangan karena Tobin bukan orang yang bisa dipercaya, karena citra dari Tobin sudah sangat buruk. Tapi karena ia melihat sendiri pimpinan dari agen itu di-kill karena mencari Tobin, membuat Matt langsung membuat Tobin untuk kabur dari sana. Dan ketika para pasukan sudah tidak melihat Tobin di sana, langsung dengan cepat mencarinya. Dan Matt yang panik sembari membawa Tobin langsung memaksa pengendara untuk memberikan mobilnya. Mobil berhasil didapat, tapi Tobin keberatan karena Matt memintanya untuk masuk ke bagasi mobil. Tapi karena Matt memaksa karena mereka tidak ada waktu, membuat Tobin mau tidak mau masuk ke sana. Dan Matt yang kabur dilihat oleh pasukan itu sehingga mereka mengejar Matt, yang membuat aksi kejar-kejaran terjadi di sana. Dan di kejar-kejaran itu Matt menelpon pusat bahwa tempat mereka diserang dan ia lagi membawa kabur Tobin untuk dibawa ke kedutaan karena itu tempat yang aman. Tapi mereka melarang Matt ke sana karena di sana terlalu banyak orang dan sangat berisiko, dan meminta Matt untuk membawa Tobin ke tempat yang aman dan jauh dari keramaian, yang membuat Matt langsung melakukan usaha terbaiknya untuk kabur dari para pasukan itu. Tapi ketika mereka berhasil kabur, Tobin yang berusaha untuk keluar dari bagasi dan berhasil melakukannya langsung menyerang Matt, yang membuat pergelutan mereka terjadi di mobil. Tapi untungnya Matt berhasil menghentikan Tobin. Untuk tim pusat, mereka pun memiliki kendala pada waktu dan harapan satu-satunya mereka adalah si Matt, yang membuat Harlan ingin tahu tentang info dari si Matt. Mereka pun memberitahu semua informasi tentang si Matt dan Matt bersih. Matt pun mendapatkan mobil dan meminta Tobin untuk menyetirnya. Sempat Tobin bingung karena kemana Matt ingin membawanya, tapi Matt meminta Tobin untuk diam dan mengikuti arahannya saja. Alasan Tobin menyerang Matt karena ia tidak terima Matt menaruhnya di bagasi mobil serta mulai berkenalan. Tapi Matt dibuat panik ketika melihat miss call dari Anna yang sudah banyak sekali. Dan ketika Tobin bertanya apa rencana dari Matt, Matt merasa kalau ia harus meminta tugas ke tempat lain. Dan jawaban Tobin, ia merasa kalau Matt sudah tidak dibutuhkan lagi oleh mereka dan meminta Matt untuk memikirkan bagaimana bisa rumah perlindungan yang sangat rahasia itu bisa diserang, dan bertanya kemungkinan itu bisa terjadi kepada Matt. Matt merasa kalau pasti pasukan itu sudah mengikuti tim sebelum tiba di rumah perlindungan. Tapi Tobin masih menyadarkan Matt kalau bagaimana mereka tahu kalau Tobin ada di dekat kedutaan, serta merasa kalau mereka memiliki kemiripan akan cara memecahkan pertanyaan itu seperti rekan. Dan yang pasti pasukan khusus itu diundang oleh seseorang, dan Matt pasti tahu akan hal itu dan meminta Matt bertanya kepada dirinya sendiri apakah ia bisa mempercayai atasan dari si Matt. Dan suatu saat atasan Matt akan berkata kepada Matt kalau Matt sudah melakukan pekerjaan yang bagus, jadi kita akan ambil alih dari sini. Jika kata-kata itu terucap, maka Matt sudah tidak dibutuhkan lagi, serta memberitahu kalau musuh dari Matt bukan hanya dirinya saja. Dan Harlannya masih bingung karena kenapa rumah perlindungan mereka bisa diserang, meminta mereka untuk mencari
mencari informasi dan pasti ada orang yang memberitahu rencana mereka dan rumah perlindungan itu. Pasukan khusus itu pun berkomunikasi dengan pimpinan mereka kalau ia tidak akan membayar pasukan khusus itu jika file tidak ditemukan. Ya, file yang dibawa oleh si Tobin. Matt dan Tobin pun sampai di sebuah hotel dan Tobin langsung memasangkan borgol di sana agar Matt tahu bahwa ia mengikuti keinginan Matt. Seketika Matt kepikiran juga akan hal itu serta langsung menelpon Anna kalau ia baik-baik saja. Dan Anna benar-benar khawatir ketika Matt tidak menjawab telepon darinya. Tapi Matt meminta Anna untuk cepat pergi dari sana dan ketika Anna melakukannya maka ia langsung menghubungi Anna lagi dan mereka bisa bersama lagi. Dan Matt sangat berat sekali untuk memberitahu hal itu sehingga pembicaraan dari Matt dan Anna yang didengar oleh Tobin mempertanyakan hal itu sembari menyadarkan Matt yang berbohong kepada orang itu karena orang itu pasti sangat kecewa dengan Matt yang berbohong demi melindunginya dan kebohongan akan terbongkar suatu saat nanti. Tapi Matt mengalihkannya untuk mempertanyakan apa yang Tobin bawa sehingga para pasukan itu sangat ingin mendapatkan Tobin. Tapi karena Tobin masih membicarakan pacar dari Matt yaitu Anna, membuat Matt emosi akan hal itu. Tapi Tobin masih menyadarkan Matt kalau Anna sudah begitu percaya dengan semua kebohongan dari si Matt karena Anna menginginkan dan memerlukan si Matt dan Anna tidak akan meninggalkan Matt melainkan Matt sendirilah yang akan meninggalkan Anna, yang membuat Matt terdiam akan hal itu. Selesai itu Matt pun menelpon pusat lagi kalau mereka sudah mendapatkan rumah perlindungan baru. Jadi tugas dari Matt adalah membawa Tobin ke sana. Jika selesai maka Matt bisa bebas dan Matt akan berusaha untuk membawa Tobin ke sana. Dimulai dari mereka yang pergi untuk mendapatkan lokasi sekaligus GPS di loker bawah tanah dekat stadium bola. Sampailah mereka di sana dan Matt menutupi borgol dari Tobin agar mereka tidak dicurigai. Mereka pun sampai di loker itu dan langsung melihat lokasi rumah perlindungan yang baru. Tapi ketika mereka akan pergi, tiba-tiba Tobin berteriak meminta tolong kalau ia diculik. Sudah pasti membuat Matt terkejut dan mencoba untuk menghentikannya. Tapi karena petugas di sana bersiap dengan senjatanya, Matt mengeluarkan pistolnya kalau ia adalah petugas yang menyamar, yang membuat keadaan kacau serta Matt langsung ditangkap karena dikira orang yang berbahaya. Sudah pasti Matt memberitahu kepada mereka kalau Tobin adalah orang yang sangat berbahaya dan bertanya kemana Tobin dibawa. Mereka berkata ke klinik dan ketika Matt melihat kamera di klinik, petugas di sana sudah pada tumbang. Seketika Matt melawan mereka untuk bisa pergi menangkap Tobin. Tobin pun menyamar menjadi polisi dan ketika ia melihat ada Tobin di sana, ia pun langsung dengan cepat menghampiri Tobin. Dan karena Matt memanggil Tobin dan Tobin sudah pasti tidak menyaut, membuat Matt ingin memperingati Tobin dengan pistolnya. Tapi hal itu dilihat oleh petugas dan mengarahkan senjatanya ke Matt. Bahkan terjadi baku tembak di antara mereka. Alhasil Matt mau tidak mau menembak petugas itu demi melindungi dirinya serta kembali mengejar Tobin. Tobin pun mengarahkan senjatanya ke Matt yang membuat Matt tidak bisa melawan. Dan ketika Matt merasa kalau Tobin akan mengkillnya, Tobin tidak melakukan hal itu karena ia hanya mengkill orang yang profesional saja, yang membuat Matt tidak bisa berbuat apa-apa dan kehilangan jejak dari Tobin. Di kantor pusat CIA mereka pun mendapatkan informasi tentang Alex karena sempat memiliki hubungan sebelum dirinya tewas dengan Tobin. Matt pun langsung mengganti pakaiannya dan ingin bertemu dengan Anna. Tapi sebelum itu ia menelpon David kalau ia gagal membawa Tobin ke tempat rumah perlindungan karena di saat dirinya sudah mendapatkan GPS-nya, Tobin membuat keributan. Tapi ia akan berusaha untuk mendapatkan Tobin lagi. Tapi karena Catherine mendapatkan info kalau Matt menembak petugas, sudah tidak mempercayai Matt lagi.
Tobin meminta Matt untuk pergi ke kedutaan dan memberitahu info yang ia dapat. Tapi Matt tidak mau dan akan mendapatkan Tobin lagi. Sehingga Harlan berkata kalau Matt sudah melakukan pekerjaan yang luar biasa, tapi mereka akan mengambil alih dari sini. Ya, kata-kata itu pernah diberitahu oleh Tobin sebelumnya, dalam arti Matt sudah tidak dibutuhkan lagi oleh mereka. Namun David meyakinkan mereka kalau Matt pasti bisa melakukannya. Tapi Harlan tidak peduli dan meminta David serta Catherine pergi ke rumah perlindungan yang baru. Tobin pun mengeluarkan file itu di tubuhnya serta langsung merubah bentuknya, baik potong rambut dan brewok miliknya, karena ia berencana untuk pergi dari negara itu. Sedangkan Matt, ia pun menyiapkan tiket dan beberapa uang serta pergi menemui Anna. Bertemulah mereka, yang membuat Anna sangat senang karena akhirnya mereka bisa bertemu lagi. Tapi Matt langsung jujur kepada Anna akan semuanya, terlebih lagi akan pekerjaannya, yang sudah pasti membuat Anna benar-benar kecewa karena ia sudah sangat mempercayai Matt. Tapi Matt selama ini membohongi dirinya. Tapi Matt memiliki sebuah permintaan untuk terakhir kalinya kepada Anna, yaitu pindah dari negara itu. Awalnya Anna tidak mau, tapi karena Matt meyakinkan Anna untuk yang terakhir kalinya, membuat Anna mengikuti hal itu, yang membuat Matt sangat berat hati melakukannya. Tapi ketika ia melihat jadwal keberangkatan, ia melihat kota Langa, serta teringat kalau kala itu Tobin berniat untuk pergi ke Langa, yang pasti Tobin akan ke sana dan langsung mencari informasi di warnet. Dan aktivitas Matt diketahui oleh pusat kalau Matt mencari informasi dari seseorang yang bernama Carlos. Dan ketika informasi sudah didapat, ia pun langsung UTW ke sana. Dan benar saja Tobin pergi ke sana untuk bertemu dengan kawan lamanya, yaitu si Carlos. Tujuan Tobin ke sana adalah memberitahu tentang file itu, sehingga Carlos yang melihatnya dibuat terkejut karena Tobin membawa file yang benar-benar berharga, karena di sana berisi informasi dan data akan korupsi yang dilakukan oleh agen CIA. Serta Tobin meminta Carlos untuk membuatkannya paspor palsu dan semua data-data untuk bisa pergi dari negara itu. Dan Carlos bisa melakukannya. Dan Catherine, ia pun masih tidak percaya dengan Matt karena Matt tidak datang ke kedutaan, bahkan menggali informasi secara ilegal. Tapi David merasa kalau Matt melakukan itu karena pasti untuk menangkap Tobin. Tapi Catherine masih tidak percaya. Paspor pun akhirnya berhasil selesai, tapi tiba-tiba ya, mereka diserang oleh pasukan khusus itu yang tahu kalau Tobin ada di sana. Begitupun dengan Matt yang sampai di tempat itu. Carlos pun berkorban dan meminta Tobin untuk kabur dari sana, yang sudah pasti membuat Tobin terkejut karena Carlos temannya menjadi korban akibat file itu. Matt yang melihatnya langsung mengambil alih mobil dari pasukan khusus dan mengikuti kemana Tobin pergi. Matt pun meminta Tobin untuk masuk dan mereka pun akhirnya berhasil kabur dari mereka. Tobin pun benar-benar emosi karena temannya yaitu Carlos sekeluarga terkena imbasnya. Tapi ketika Tobin bertanya bagaimana cara Matt bisa menemukannya, tiba-tiba ya, ia ditabrak yang membuat mereka tidak bisa kabur dari sana serta bersembunyi di sebuah gedung. Serta mereka langsung bersiap-siap untuk menyerang balik. Seketika pergelutan di antara hidup dan mati tak terelakkan.
Sialnya, mereka berhasil menembak Tobin dan Matt. Ia pun berhasil menumbangkan salah satu orang dan bertanya siapa orang yang menyuruh mereka melakukan hal itu. Ia berkata Vargas, yaitu orang dari CIA. Sudah pasti membuat Matt terkejut karena ternyata selama ini CIA yang melakukan hal itu dan mulai ragu akan kepercayaannya dengan CIA. David dan Catherine pun sampai untuk pergi ke rumah perlindungan yang baru. Matt dan Tobin pun mengobati dirinya kalau kala itu Tobin meminta Matt untuk tidak mengkill orang yang tak bersalah dan cerita pengalaman dirinya yang sempat berada di posisi yang tidak ia inginkan kalau dulu ia merupakan agen sama seperti Matt, tapi karena misinya yang tidak sejalan karena harus mengkill orang hanya untuk menghentikan oknum akan tugas kotor mereka, jadinya ia sangat memahami kondisi dari Matt saat ini. Tapi Matt masih memiliki kepercayaan dengan pemerintah dan akan membawa Tobin ke sana. Mereka pun pergi ke rumah perlindungan yang baru sehingga David dan Catherine yang mendapatkan info bahwa Matt berhasil mendapatkan Tobin akan UTW ke tempat rumah perlindungan. Mereka pun sampai di sana dan penjaga rumah perlindungan langsung menemui mereka. Tapi Matt yang masih tidak percaya 100% kepada mereka langsung menodong pistol kepada si penjaga dan meminta Tobin untuk masuk ke dalam. Tobin mengikuti Matt dan memborgol dirinya sendiri di sana. Dan si penjaga terlihat tidak mencurigakan sama sekali yang membuat Matt mulai agak percaya bahwa ia tidak dikhianati oleh pemerintah. Dan di saat David dan Catherine sampai, ia melihat mobil dari Matt. Tapi ketika Catherine memberitahu bahwa Alex dan Tobin bekerja sama karena membawa file yang penting, tiba-tiba ya, David mengkill Catherine yang sepertinya David lah dalang dari semua ini. Matt yang mulai percaya kepada mereka, si penjaga merasa iri kepada Matt karena ia pikir Matt bisa keluar kemana-mana, sedangkan dirinya mendekam untuk menjaga rumah perlindungan itu, yang membuat Matt merasa relate dengan rasa kesal dari si penjaga. Tapi ketika Matt ingin membuat kopi, si penjaga yang mendapatkan pesan tiba-tiba ia menyerang Matt, yang membuat Matt sudah pasti terkejut dan menyerang balik untuk melindungi dirinya. Sialnya, si Matt terkena tikaman di perutnya. Tapi ia berhasil mengkill penjaga itu walaupun ia berat hati melakukannya, serta sudah mengerti bahwa benar adanya pemerintah mengkhianati dirinya dan bertanya apa sebenarnya yang dilakukan Tobin di sana. Dan Tobin pun memberitahu kalau ia mendapatkan file paling berharga karena di sana berisi data dan informasi dari agen CIA yang melakukan korupsi, sehingga Matt ingin mengajak Tobin untuk pergi dari sana. Tapi karena Matt benar-benar terluka parah, membuat Tobin akan meninggalkan Matt, yang membuat Matt tidak ingin itu terjadi. Tapi karena Matt benar-benar tidak bisa bergerak, membuatnya tak sadarkan diri. David pun datang dan mengobati Matt, sehingga Matt yang terbangun sudah melihat David di sana. David pun bersikap baik kepada Matt karena Matt sudah melakukan yang terbaik dan tidak menyangka kalau Tobin akan membuat kekacauan di sana. Tapi Matt memberitahu bahwa ialah yang mengkill penjaga di sana. Tapi David tidak percaya dan lebih percaya kalau Tobin lah yang melakukan kekacauan itu. Tapi di saat David bertanya apakah Matt tahu apa yang Tobin kejar atau Tobin miliki, Matt berkata file yang terdapat nama dari David di sana, yang membuat David terkejut. Tapi bukan namanya saja yang ada di sana, tapi banyak nama. Bahkan David lah orang yang membayar pasukan khusus untuk menangkap Tobin, yang membuat Matt tidak habis pikir karena ia sangat mempercayai
David selama ini. Tapi David meminta Matt untuk melakukan apa yang harus ia lakukan. Namun ketika David bertanya di mana file itu, tiba-tiba datang Tobin di sana yang langsung melakukan aksinya. Dan Matt berkata ke David kalau David akan beda alam. Tobin tidak langsung menunjukkan dirinya, melainkan ia sudah merencanakan penyerangannya. Dimulai dari David yang keluar dan tiba-tiba mobil di sana meledak dan pasukan khusus Tobin dengan cepat mengkill mereka. Dan ketika ia berhasil melakukannya, Tobin pun langsung mengajak Matt untuk pergi dari sana. Tapi sialnya David yang masih sadar berhasil menembaki si Tobin. Sehingga David yang mengajak Matt untuk mengakhiri Tobin, Matt langsung menembaki David. Ya, Matt sudah sangat kecewa akan apa yang David lakukan, serta langsung mengajak Tobin untuk pergi. Tapi karena Tobin tidak bisa karena David berhasil menembaknya di daerah yang fatal, ia pun menyerahkan file itu kepada Matt dan mempercayakan file itu kepada si Matt karena Matt adalah orang yang baik. Dan ketika Matt meyakinkan Tobin untuk segera pergi, Tobin pun sudah menghembuskan nafas terakhirnya yang membuat Matt sedih. Tapi ia akan melanjutkan rencana dari Tobin akan file itu. Matt pun mulai melaporkan semua data korup itu kepada si pimpinan CIA, yaitu Harlan. Harlan merasa kalau bukti itu kurang kuat dan tidak bisa memakai data itu. Karena Harlan juga melakukan korup itu. Tapi ia akan memberikan jabatan yang bagus untuk Matt asalkan tidak melanjutkan kasus itu. Sembari bertanya apakah Tobin ada membawa barang yang penting. Dan dengan keahlian bohong dari Matt, ia pun berkata tidak ada dan tidak tahu akan hal itu karena Tobin tidak memberitahu apapun. Dan hal itu dipercaya oleh Harlan, sehingga Matt yang membawa file itu langsung menyebarnya. Seketika para agen yang korup ditangkap termasuk si Harlan. Jadinya misi dari Matt berhasil selesai. Selesai dengan semua itu, Matt pun pergi ke Paris kalau ia ingin melihat Anna di sana. Sehingga Anna yang mendapatkan pesan dari Matt dan melihat ada Matt ada di sana hanya tersenyum karena ia baik-baik saja. Dan film Safe House pun selesai.